pagi semuanya, apa kabarnya? Wah, nggak terasa ya, 1 minggu Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita hingga di pagi hari ini kita masih berjumpa dari rumah masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Bunda berharap semua sudah dalam keadaan yang bersih dan rapi, karena kita akan berjumpa dan menghadap Tuhan Yesus. Kita harus dalam keadaan yang bersih dan rapi. Yang pertama, siapkan Alkitabnya. Yang kedua, siapkan uang persembahannya. Yang ketiga, minta mama atau papa mendampingi kalian dalam ibadah IMPA. IMPA hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 berjumpa dengan Bunda Eka dan Bunda Ina yang akan melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dalam saat teduh. Silahkan. Oke, Bunda mengundang semua untuk bangkit berdiri karena ini di pagi hari Minggu yang cerah, kita harus bersemangat. Kita akan bernyanyi dari dua lagu, Matahari Bersinar Terang dan Dari Terbit Matahari. Baik, sekarang kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan juga memberkati Bunda Layan yang akan melayani ibadah IMPA pada pagi hari ini. Bunda Ina yang akan melayani dalam pemberitaan firman. Dan Tuhan juga memberkati anak-anak di rumah. Biarlah apa yang disampaikan nanti dalam pemberitaan firman mereka bisa mengerti dan melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, ampuni dosa kami, layakkan kami memasuki ibadah-Mu. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Puji Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum itu mari kita bangkit berdiri. Mazmur kita diambil dari Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan 5. Untuk pimpinan biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam mendengarkan firman Tuhan, tidak boleh berbicara dengan adik atau dengan kakak, oke? Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 5, judulnya Lihatlah, Lihatlah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersama dengan Bunda Ina, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dulu, minta bimbingan Roh Kudus ya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menghadap Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh bermazmur bagi Tuhan, dan tiba saatnya kami rindu untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami, terlebih lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam campur tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, kita siapkan Alkitab kita untuk kita membacanya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3. Bunda ulangi, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah ketemu semua, mari kita berdiri bersama-sama dan kita membacanya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Amin. Ya, anak-anak, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3. Apa yang kita baca mengisahkan tentang sebuah kapal. Tapi kapal ini bukan kapal biasa, anak-anak. Kapal ini kapal yang sangat besar. Dan di dalam kapal itu berisi berbagai jenis binatang. Kira-kira kapal ini disebut apa? Ya, betul. Kapal ini adalah sebuah bahtera. Siapa yang membuat bahtera? Mari kita belajar firman Tuhan melalui video bersama-sama. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat.
Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu,
Apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Ya, anak-anak, kita sudah menyaksikan video bersama-sama tadi. Kira-kira video kisah tentang siapa? Ya, betul. Kisah seorang nabi, Nabi Nuh namanya. Siapa Nabi Nuh ini? Nabi Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan, seorang yang taat di hadapan Tuhan. Nah, Nabi Nuh dan keluarganya ketika diperintahkan Tuhan untuk membuat kapal yang sangat besar, yaitu bahtera, apa yang dilakukan Nabi Nuh? Yaitu percaya, patuh, dan taat melakukan perintah Tuhan, walaupun banyak orang yang mengejeknya. Nah, Nabi Nuh ini tidak sendirian anak-anak. Nabi Nuh mempunyai seorang istri dan mempunyai 3 orang anak laki-laki dan 3 orang menantu. Nah, pada saat terjadi air bah yang sangat besar, air hujan yang sangat deras tidak berhenti-berhenti selama 40 hari 40 malam, Nabi Nuh dan keluarga beserta dengan berbagai macam jenis hewan masuk ke dalam bahtera. Apa yang terjadi? Mereka selamat anak-anak. Dan hanya Nabi Nuh dan keluarganya serta berbagai jenis hewan yang selamat. Dan orang-orang yang lain yang mengejek Nabi Nuh ketika membuat bahtera tadi, tidak ada yang selamat satupun. Yang selamat hanya Nabi Nuh, keluarganya, dan semua jenis binatang yang masuk di dalam bahtera. Selamat karena apa? Selamat dari bencana air bah. Nah, Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan karena Nabi Nuh benar di hadapan Tuhan, taat di hadapan Tuhan. Tidak hanya diselamatkan saja anak-anak, Nabi Nuh dan keluarganya juga diberkati oleh Tuhan. Apa berkat Tuhan buat Nabi Nuh? Ya, berkat Tuhan buat Nabi Nuh dan keluarganya, yang pertama, Nabi Nuh dan keluarganya diberikan keturunan yang sangat banyak sampai memenuhi bumi hingga saat ini. Berkat Tuhan buat Nabi Nuh yang kedua, yaitu Tuhan menyediakan berbagai jenis hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan Nabi Nuh dan keluarganya. Berkat yang ketiga, Nabi Nuh dan keluarganya juga diberi kuasa untuk memelihara, merawat, dan menjaga seluruh ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, itu tadi kisah Nabi Nuh. Sekarang Bunda mau tanya sama anak-anak, siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Pasti ada ya. Mungkin ada yang memelihara anjing, atau mungkin ada yang memelihara kucing. Marmut ada juga yang memelihara, ya. Mungkin di rumahnya ada tanaman, tumbuh-tumbuhan, bunga, atau pohon yang berbuah. Apa yang dilakukan anak-anak sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan? Ya, anak-anak, tidak hanya Nabi Nuh yang diberkati oleh Tuhan, tetapi kita saat ini juga diberkati oleh Tuhan.
Berkat Tuhan adalah Tuhan juga menyediakan berbagai jenis hewan peliharaan dan tumbuh-tumbuhan yang bisa kita nikmati. Contohnya tumbuh-tumbuhan yang berbuah atau tanaman hias yang berbunga. Seperti yang dilakukan Nabi Nuh dan keluarganya ketika keluar dari Bahtera, mereka membuat mezbah korban bakaran sebagai ungkapan rasa syukur mereka, rasa terima kasih mereka kepada Tuhan karena sudah diberkati. Dan tidak hanya itu, Nabi Nuh juga merawat, memelihara, menjaga semua hewan dan tumbuh-tumbuhan pada saat itu. Begitu juga dengan kita ya anak-anak ya. Ya, kita juga harus berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena sudah disediakan berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan kita. Apa yang kita lakukan? Kita harus merawat, memelihara, dan menjaganya. Bagaimana caranya merawat dan memelihara binatang? Ada yang tahu? Cara memelihara binatang atau hewan, kita harus memberi makan setiap hari contohnya, atau diajak bermain kalau yang punya anjing atau kucing. Tidak boleh ditendang ya anak-anak, kasihan. Nah, yang punya tanaman hias di rumah, apa yang harus dilakukan untuk merawatnya? Kalau tanamannya mama sudah berbunga, tidak boleh dipetik bunganya. Dan setiap hari harus selalu disiram tanamannya. Supaya apa? Supaya tidak mati tanamannya. Ya, anak-anak, hewan, binatang, dan tumbuh-tumbuhan itu semuanya adalah ciptaan Tuhan yang sangat baik yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tetapi tidak hanya hewan dan tumbuh-tumbuhan saja, lingkungan yang ada di sekitar kita itu juga adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, selain kita merawat, menjaga, dan memelihara hewan dan tumbuh-tumbuhan, kita juga harus menjaga lingkungan kita. Supaya apa? Supaya tetap bersih. Bagaimana caranya? Dengan tidak membuang sampah sembarangan. Contoh misalnya, siapa yang suka membuang sampah di sungai? Nah, itu tidak baik ya anak-anak. Yang harus kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Dengan semuanya itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya semua hewan terpelihara dengan baik. Terus kita bisa menikmati indahnya tumbuh-tumbuhan, indahnya tanaman yang berbunga. Kita bisa menikmati buah dan sayur. Dan kita juga bisa menikmati lingkungan yang bersih, udara yang bersih, air yang bersih karena tidak tercemar oleh polusi. Ya, anak-anak, dari video yang sudah kita saksikan, dari refleksi firman Tuhan yang sudah Bunda sampaikan, kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita, umat manusia, tidak hanya kepada Nuh dan keluarganya, memberikan kuasa untuk kita memelihara, merawat, dan menjaga hewan dan tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan. Untuk itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan menjaga, memelihara, dan merawat hewan dan tumbuhan itu tadi. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Baik, kita akan merespon firman Tuhan melalui pujian Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk gereja, untuk sekolah kita, untuk orang tua, dan untuk kita semua. Mari kita berdoa syafaat.
Bapa kami yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kami boleh diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami untuk kami boleh menjaga, memelihara, dan merawat ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami semua. Tolong kami untuk bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami berdoa khusus untuk anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, daya tahan tubuh yang baik, agar di dalam mereka melaksanakan pembelajaran di sekolah maupun di rumah tidak terhalang oleh sakit penyakit. Kami percaya kami boleh mentaati dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kami melakukan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kami sendiri dan menjaga kesehatan orang lain. Kami juga berdoa untuk para orang tua, kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, memberikan hikmat kebijaksanaan, agar para orang tua boleh mendampingi putra-putrinya dalam melaksanakan pembelajaran maupun dalam melakukan ibadah dengan baik. Kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan dan usaha mereka, agar mereka boleh mencukupi setiap kebutuhan yang diperlukan oleh putra-putrinya. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah kami yang ada saat ini Tuhan, yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka, walaupun belum maksimal, bahkan ada beberapa yang masih melakukan daring. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, campur tangan, biarlah melalui peristiwa yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19, kami boleh belajar banyak hal. Dan kami percaya di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Walaupun kami tidak maksimal dalam melakukan pembelajaran tatap muka, namun Tuhan senantiasa menolong para guru yang ada, yang melakukan pengajaran-pengajaran agar mereka boleh mengajar anak-anak didiknya dengan baik. Begitu juga dengan anak-anak yang melakukan pembelajaran, Tuhan senantiasa menolong agar mereka boleh tekun, giat, dan tetap semangat belajar, sehingga mereka dapat mencapai hasil yang terbaik yang menjadi harapan mereka. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk gereja-gereja saat ini, khususnya untuk GPIB, Bapak Pendeta dan keluarga, Ibu Pendeta dan keluarga, para presbiter, para pegawai, para pelayan, pengurus, dan yang lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberikan kesehatan agar kami semua boleh melayani Tuhan, melayani umat dan anak-anak. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kami agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami tercinta. Walaupun saat ini selama 1 tahun lebih kami masih dilanda pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, bahkan makin terus meningkat. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami tidak takut dan tidak khawatir dengan cara menjaga kesehatan. Dan tolong kami untuk kami boleh senantiasa mematuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami menyerahkan Bapak Jokowi dan rekan-rekannya ke dalam campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kepemimpinannya, Tuhan memberikan kesehatan agar Bapak Jokowi dapat memerintah negara ini dan menetapkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan kami semua. Terlebih lagi kami boleh bekerja sama untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun kami percaya Tuhan yang lebih tahu akan pergumulan kami. Kami menyerahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya dilipat dengan rapi, diberikan kepada mama atau papa untuk nanti diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dari lagu berjudul Terima Kasih 1000. Baik, kita telah memberikan persembahan. Sekarang kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena di pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan pada ibadah IMPA minggu ini. Tuhan berkati persembahan ini sehingga persembahan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ya, anak-anak, kita sudah di penghujung rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Ingat pesan firman Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Ya, Bunda? Bener banget, Bunda. Dan jangan lupa 5 protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, cuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, Bunda, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Baik, kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Tiga.